Shalom Aleichem Beshem Mamasya. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Di video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan diskusi antara Elia Miron dengan beberapa orang, khususnya dari beberapa teman muslim yang ikut di dalam roomnya dan bertanya tentang iman Kristen. Dan mari kita simak bersama-sama supaya kita dapat memahami penjelasan-penjelasan daripada Elia Miron dan pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara muslim. Dan sebentar di akhir kita akan memberikan tanggapan. Untuk itu saya ajak kita untuk menyimak video ini sampai selesai sehingga teman-teman kita semua boleh mendapatkan masukan dan hal-hal yang baik yang sekiranya kita dapatkan dari video ini. Langsung saja kita masuk dalam videonya. Mari kita simak bersama-sama. Satu aja. Karena kalau hanya melihat dari kitab mereka, itu hanya sumber internal. Di luar kitab mereka, ada nggak data sejarah yang mengungkapkan tokoh utama dalam iman mereka tuh nggak ada. Satu aja, kalau ada yang tahu naik ke atas catatan siapa di zaman apa, referensinya apa, silahkan naik. Nggak ada. Soalnya di bawah gue ngeliat tuh kaum-kaumnya Mamat ini nih pada bilang apa? Oh Yesus itu fiktifnya kan. Nah, itu tulisannya begitu. Tapi kalau sudah naik untuk membuktikan keberadaan Muhammad itu Nggak bisa. langsung nggak bisa, langsung teler. Cuma nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Mau sampai dunia ini bentuknya donat, kayak lonjong, kayak oval, kayak nggak akan bisa. Karena nggak punya. Iya, ini dia yang kasihan kita melihat mereka ini ya. Ya, kalian beriman pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Ya, memang tidak pernah ada Muhammad itu. Ya, kalau kalian mau naik, silakan naik. Kita diskusi sejarah pun kita layani. Tapi ingat, jangan nangis. Kita punya banyak literatur kok. Kita tuh kaya sekali dengan literatur. Kekristenan tuh keunggulannya di situ. Orang yang membentuk dunia ini sejarah Kristen kok. Kok hidup di kalender buatan orang Kristen kok. Jadi jangan kau bilang saya tidak percaya Yesus. Apa itu Yesusmu itu? Sadar kamu hidup di kalendernya Mesias. Oh iya dong. Jadi kalau dia bilang kami tidak mau percaya Yesus, ketika kamu nafas 1, 2, kamu sedang mempercayai Yesus. 3, yoi. Ya iya, jadi jangan munah. Pindah kalau nggak mau percaya Yesus, pindah sana ke planet lain. Ke Pluto boleh? Ke Pluto, nggak apa-apa, ke Pluto aja sana. Jadi orang ini kan selalu menghujat, menghina Yesus. Tuhanmu, Yesusmu itu kok begini, kok begini. Kamu lupa. Setiap napasmu pun kamu memberitakan Yesus kami itu loh. Ketika kamu ditanya, misalnya kamu menikah kapan gitu, entah kau kawinilah bocil umur 6 tahun gitu kan. Nah, ini contoh gitu kan. Kau mengikuti, contoh. mengikuti apamu itu, junjunganmu itu. Lalu kamu misalnya nikah gitu dengan bocil. Nah, pernikahannya tanggal 5 Januari 2025 tahun Masehi. Itu memberitakan Yesus. Kamu menikahnya di tahunnya Mesias. Benar. Ya iya. Kamu masuk kuliah kapan? Tanggal 20 Oktober saya masuk kuliah. Tahun berapa? 2024 Masehi. Itu tahunnya Mesias. Makanya dikatakan Bunda Masehi. Gitu loh. Jadi kamu tuh jangan denial. Mana ada tahun berapa? 2024 Hijriah. Mana ada? Enggak ada loh. Gitu loh. Maksud saya gitu loh. Jadi kalian tuh coba apa ya? Kalau mau benci tuh lihat dulu yang kalian benci itu apa. Tanpa kalender Mesias, kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Yoi. Gitu loh.
Jadi ya jangan muna lah. Yoy, yoy. Ibu pemantau, kita gantian dulu ya. Ada nih mau naik itu Yulolo 1. Ibu pemantau PHP, kita gantian dulu ya Bu pemantau ya. Pemantau 1, pemantau 2. Tadi udah bilang Bang, nggak apa-apa katanya. Oke. Ya. Ini 1 naik ini Raja Arab. Lihat aja dia ngomong nih. Mabok dia. Lihat nih, mabok dia. Si paling tusbol. Naik gini ya. 1, 2, 3. Twing. Coba lihat nih. Silakanlah Tion. Mau ngomong apa kau Tion? Tion. Ada. Apa? Beli tuh pusat dari saya. Udah naik kau di atas sini Tion. Woi. Turunlah kau. Nggak berkualitas otak kau. Ya, selamat sore. Udah kau pencet tuh Yul. Bikin lagi. Iya. Bikin lagi permintaan kau tuh Yul loh. Baru kau pencet, baru ngomong kau. Dale. Iya. Istrinya sama dia satu marga loh. Insense. Kok bisa sih? Iya, sama-sama Tion. Tuhan, kok bisa? Itulah karena produk agama nuklir agama itu. Kok bisa semarga nikah? Menurut Iya. hukum Musa itu nggak boleh loh. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Makanya hukum orang Batak itu mirip banget dengan hukumnya orang Yahudi. Nggak bisa nikahin seketurunan. Pantaslah kau tersandung saudaramu aja. Tuhan. Adiknya diembat. Asal katanya tidak sepersusuan. Siapa lagi mau satu susu? Ada tamu ini. Halo Astiban. Bukan babi Bang Kris. Iya. Islam Karisteng Pak. Islam Bang. Yakin Islam. Gak boleh Mau tipu-tipu tanya di sini. nih. Yakin Islam. Ya. Oh siap. Mau Tanya tanya nih, tertib, ya tanya tertib, sopan. Nanti ya. ketika dijawab Bapak mute ya. Ya. Siap, silakan Bapak. Maaf nih yang di sini Kristennya Kristen apa Bang? Kristen. Oke, Elia ini Kristen Tritunggal, Pak Penggugat Kristen Tritunggal, Bang Zuma Kristen Tritunggal, Al Hayat Kristen Tritunggal, Winef Tritunggal, saya Kristen Balawi. Itu. Kristen kan banyak nih Bang nih. Balawi, saya Balawi. Bang ya. Iya, banyak Kristen. Kristen ada yang ortodok, ada yang Katolik, Katolik, ada yang Protestan. Unitarian gitu kan. Unitarian nggak Kristen, Pak. Oh, beda itu. Mereka itu cuman mengambil nama Kristen doang, padahal itu bukan Kristen. Oh. Oneness pun bukan Kristen. Oh gitu. Ya, Tritunggal itu Kristen, Pak. Sama Balawi. Balawi baru mencampurkan diri. Anggotanya ada satu, jemaatnya satu, yaitu CP doang, Pak. Bapak mau gabung nggak sama Kristen Balawi saya, Pak? Nah itu Bang. Kan beda-beda tuh Kristen. Apa semuanya diselamatkan Yesus gitu masuk surga nggak? Apa khusus Kristen tertentu aja gitu? Siap Bapak Astiban. Ada lagi pertanyaannya Pak? Udah Pak. Siap. Bang Elia, apakah semua Kristen itu diselamatkan? Apakah hanya Tritunggal aja? Atau apakah hanya Oneness? Apakah hanya Saksi Yehova? Silakan Edi Elia dengan jujur dan keadilan. Silakan deh. Ya, yang diselamatkan itu semua orang Kristen, Pak. Tapi Kristen itu apa? Kristen itu yang percaya kepada Kristus, yang dalam Alkitab bukan Kristus yang lain, Galatia 1 ayat 8, dan percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau orang mengaku Kristen tapi tidak beriman kepada Tritunggal, artinya dia mengatakan Allah itu mati, bahwa Allah itu tanpa firman dan tanpa roh. Jadi apakah semua orang Kristen selamat? Pasti selamat. Tapi kalau ada orang mengaku Kristen tapi hidupnya itu tidak punya buah yang baik, dia tidak punya kasih, berarti dia bukan Kristen. Karena Kristen sudah pasti punya kasih. Ya, jadi apakah semua orang Kristen pasti selamat? Semua pasti selamat. Setiap orang yang mengaku dan berbuah percaya kepada Yesus pasti selamat.
Mau dia Kristen karismatik, mau dia Katolik, mau dia Ortodoks, mau dia Protestan, mau dia apa. Kan yang menyelamatkan itu kan bukan denominasinya, tetapi Kristus yang di mana? Kristus yang ada di Katolik, Kristus yang ada di Ortodoks, Kristus yang ada di Protestan, Kristus yang ada di karismatik itu sama. Nggak ada Kristusnya Katolik dengan Ortodoks itu beda. Sama, karena sumbernya sama. Gitu. Jadi apakah semua orang Kristen diselamatkan? Semua orang Kristen. Buktinya apa, Elia? Kita baca di dalam Wahyu ya. Wahyu mana ya kalah? Nih, Wahyu 7 ayat 9. Setelah itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Jadi dari berbagai suku, umat, dan bahasa, umat loh. Berarti umat Katolik, umat Ortodoks, umat Protestan, umat karismatik. Itu semua berdiri di hadapan anak domba, memegang daun-daun palem di tangan mereka dan berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Jadi apakah semua orang Kristen diselamatkan? Pasti. Ya. Oke. Begitu jawabannya Pak Astiban sesuai dengan Alkitab ya, sesuai dengan ayat-ayat Alkitab tadi jawaban Kak. Iya Bang. Ya. Makasih Silakan. Bang. Ada lagi Pak Astiban? Udah Bang, cukup Bang. Makasih Bang. Iya. Kalau mau nanya gak apa-apa, nanya lagi ya. Gak apa-apa Bapak di sini aja. Di mute aja Pak, dengar-dengar ya. Oh, baik. Aku naikin yang lain lagi ya. Masih ada kok bangku yang kosong nih. Semoga bisa ini juga ya, kondusif ya. Mukmin King. Halo, Semeru. Oh ya, halo, Bang Tepe. Iya, Islam Kristen Pak. Saya Kristen. Ya, silakan Pak. Apa Bang? Tanya. Iya, silakan mau nanya apa Pak? Nanya ya? Iya, Bapak naik mau nyampaikan sesuatu atau apa Pak? Oh gitu. Nyampein apa ya? Oke, nyampein gini aja deh. Bang Tepe, salah ngomong nanti salah nggak? Apa dulu mau nyampaikan apa Pak? Takutnya salah ngomong soalnya roomnya kan sensitif. Sampai. Mau nyampein apa? Nomor rekening, boleh? Nomor rekening BCA Bang. Mau nyampein apa Pak? Ayo Pak. Oh, tadi denger sih siapa yang ngomong tuh. Yang gede tuh siapa namanya? Eles Miron. Elia, keles kali. Elia, Miron Sabirin. Elia itu, ayo silakan, ayo. Iya. Itu si Elia Kiron tadi ngomong. Ya kan? Semua harus lewat Yesus. Gitu. Itu betul Bang Tepe. Iya. Jadi ceritanya gini Bang Tepe. Kan ada orang di hutan. Dia nggak kejama sama penginjil. Kan di pedalaman banget. Dan begitu. Ya kan? Tapi hidupnya baik-baik saja. Nah, itu pun juga nggak selamat loh, karena dia nggak mengenal Yesus Bang Tepe. Ya nggak? Sudah Pak? Nah, Oke. berapa bulan terserah.
Oke, soalnya itu narasi Bapak sedikit ada perbaikan jawabannya. Salah narasi Bapak itu ya. Jadi memang semua berdasarkan Yesus Kristus, yes. Nah, tapi bagaimana orang di hutan yang tak pernah mendengarkan Injil itu? Ya, itu ada ayatnya mengatakan hati nurani mereka yang akan menghakimi mereka. Oh Ya, gitu. hati nurani mereka. Oh gitu. Yes. Tapi nggak mengenal Yesus. Hati nurani, ada ayatnya Pak. Jadi, ya, jadi begini. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan menghukum orang karena orang tidak mendengarkan tentang Dia. Oh luar biasa ini baru ini. Iya. Jadi sebentar ya, aku bukakan ya Alkitabnya. Soalnya di Yohanes kan tetap harus dengan nama Yesus. Ya, bagi orang yang sudah mendengar tapi menolak, ya nggak boleh cari keselamatan yang lain, harus dalam nama Yesus. Tapi dia nggak. Elia, di mana sih ayatnya? Hati nurani mereka akan menghukum mereka. Roma 2 ayat 11 sampai 16. Roma 2 ayat 11, Pak. Oh keren keren. Iya, jadi Tuhan kita tuh adil. Dia itu mengadili orang-orang sesuai dengan sejauh mana pengetahuannya. Makanya orang mengatakan, kita mengatakan, sejauh mana kau pahami tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, sejauh itu dikawalkan, dipertanggungjawabkan. Wah keren banget nih, ini baru dapat nih. Soalnya udah lama nih, udah lama saya sering di Komsel Persekutuan Doa, itu para ketua Komsel bahkan tingkatnya pendeta, dia mengatakan dia nggak selamat karena tetap only one name in Jesus to be Savior, begitu katanya. Oh, harus banyak makan ketupat itu, Pak. Banyak makan ketupat, banyak minum susu enlen supaya tulang-tulangnya tidak rapuh, Pak. Tapi ayatnya belum dibacain nih, yang di mana tadi? Yang Bacakan dulu, Dek, tolong, Dek. Roma 2:11 tadi, Dek. Baca ya Pak ya. Bapak catat aja, catat. Ah, Bapak Enggak, catat di situ. Biar saya bantu Nah, tuh. saya catat deh dalam otak. Iya. Roma 2 ayat 11 sampai 14, Pak. Coba ulangin, Pak. Dengar ya Pak. Roma 2 ayat 4 sampai. Sudah salah. Catat, makanya catat. Ah, Ya, Roma 2. Bapaknya namanya Bapak apa? nama saya Wasiat. Oke, wasiat. Oke. Nah, di dalam Bapak wasiat Roma 2 ayat 11 Roma 2 ayat 12 sampai 16. Nah, kita baca ya. 12 sampai 16. Ya, kita Roma baca 2. ya. Oke, Dengar Roma dulu. Jangan jawab-jawab, pusing kepalaku Bukan ya. jawab, biar inget di otak, bukan jawab. Tulis. Oke, gitu. Dia lagi tulis tadi. Oke, baca. Sabar Elia, opungmu itu Elia. Iya. Ngkong. Roma 2 ayat 12 sampai 16 kita baca ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi, orang yang di pedalaman yang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil, mereka akan dihakimi berdasarkan hati nurani mereka. Makanya nggak heran di pedalaman itu orang yang sama sekali tidak terakses teknologi, tidak terakses pendidikan atau bahkan penginjilan, mereka bisa saling membantu, mereka bisa bekerja sama, ya, mereka bisa berkumpul, mereka bisa berantem, mereka bisa baikan, mereka bisa pilih hidupnya sama siapa, gitu kan? Nah, itu menjadi tanda bahwa hukum hati nurani itu ada di dalam mereka. Nah, hati nurani itulah nanti yang akan Tuhan Yesus jadikan sebagai dasar untuk menghakimi mereka. Setuju lah. Berarti dua-duanya kepake ya.
Bang Elia, yang Ya, dulu kau pakai. Bagi orang mendengarkan Injil Yesus tidak ada kata penolakan. Menolak berarti dia akan ke neraka. Tetapi bagi orang tidak mendengar Injil sama sekali tidak pernah mendengar, hati nurani mereka yang akan menghukum mereka, mengadili mereka. tepuk tangan. Satu Yoi lagi, dong. satu lagi, Silakan, apa engkong? satu lagi. Ini seandainya ya kita dihadapin dilematis, kan sering terjadi. Cuman contohnya susah. Saya nggak bisa omong. Contohnya gini aja, kita menghadapi seperti buah si malakama. Itu buah kalau kita makan, kita yang hidup. Tapi orang yang kita kasih mati. Demikian sebaliknya. Apabila buah itu kita berikan kepada yang kita kasih, maka kita yang mati. Kasusnya demikian, jadi buahnya nggak bisa dibagi dua. Tetap salah satu. Nah, ini jadi sebaiknya buah itu di tangan kita. Bagaimana kita? Jangan dimakan, Kong. Jangan dimakan. Jangan dikasih dan juga jangan dimakan. Hidup sama-sama hidup, Kong. Nah, Ini pasti salah satu mati kasusnya. Seperti di jatuh pesawat. Kan tinggal berdua. Makanan tinggal satu. oh, Nah, kalau kita makan 2 jam lagi, mungkin kita bisa bertahan. Itu ada tim penolong udah hadir. Tapi yang nggak makan tuh pasti lemes mati. oke. Jadi begini, Pong. Maaf. Ya, Aku Gimana tak sih pertanyaannya? Itu ulang dulu. dibikin dia suatu analogi. Dia nggak bikin contoh, tapi analogi. Buah malakama. Contoh, dimakan dia, bapak mati. Nggak dimakan dia, mama mati. Contoh begitulah, bergampang sekali. Nah, lalu mana yang harus aku lakukan, kata dia? Ya Tuhan Nah. Yesus sudah jawab. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada yang memberikan nyawanya demi sahabatnya. Oh gitu, Itu. gitu. Bang Tepe gitu. Iya, jawaban Elia benar. Cuman begini Bapak, contohkanlah contoh kasus, contoh begini. Di sampan ada mama aku. Terus Oke, betul. dalam perahu itu hanya ada cuma 2 penumpangnya, aku atau mama atau istri di dalam laut. Itu baru cocok Pak. Kecontohkan langsung. Iya, jangan ke analogi. Soalnya analogi berkembang luas itu Betul. penafsirannya. Jadi memang di dalam dunia nyata itu analogi jarang. Misalnya ibu kita sedang sakit, dana kita cuma sedikit, kita terus ke ibu berobat, tapi kita punya anak jadi nggak sekolah dan kita kehidupan masa depan kita agak susah. Misalnya demikian. Oke, Tapi kalau kita ada Tuhan. Kita ada Tuhan. Saya setuju dengan Elia. Tetap kita harus korbankan untuk ibu kita. Tetap. Itu kasih yang terbesar. Aku setuju, Bang. Gimana? Ya, ya. Jadi kalau contohnya nih ada ibu kita sakit, terus anak kita mau sekolah, dananya mau kemana nih? Ke ibu atau ke anak? Benar kan? Ya, misalnya. Misalnya begitu. Nah, kalau saya, karena yang sakit ini nggak bisa ditunda, ya harus ke ibu dulu, Pak. Sekolah bisa ditunda, uang sekolah bisa juga ditunda. Ngomong kepala sekolahnya, baik-baik. Semua di jalan keluar kok. Ya, betul. Paham ya? Jadi, Iya, nyawa kan nggak bisa ditunda. mau dilematis dibuat malakama tadi analogi memang nggak bisa pas ya. Setuju. Iya, tergantung contohnya dulu, Pak. Analogi itu bisa kita pakai. Tetapi kalau menjawab analogi tidak bisa. Kita nggak bisa menjawab analogi karena luas penafsirannya. Ya, betul. Gitu loh, Bapak Semur ya. Berarti dua hal yang selama ini saya salah berarti. Berarti dapatnya di mana di Mazmur 2 14 sampai 16. Iya, oke. Thank you, Bang. Siap Bapak, Tuhan berkati kakek ya. Engkong. Ya gua belum tua-tua banget masih cari jodoh. Cari jodoh. Wah, agak lain ini aku lihat ini. Umur berapa, Kek? Umur berapa? 85. Elia, 85 cari jodoh Elia. Lu kapan kawin Elia? Si Elia ini juga.
85 cari jodoh. Bapak, Tapi kan Bapak boleh. sudah Tapi kan engkau boleh. Kenapa nggak boleh kan? Kan saya istri udah meninggal, Duda. Kenapa nggak Nggak Iya. boleh? bisa, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Loh. Kenapa jangan? Gak usah lah, 85 nanti ngerepotin anak orang nanti Pak. Ah, Sama aja Bapak udahlah, mau kawin hidup lagi, aja lah, mau ngurusi. Pak. Sendiri. Mau ngurusin Bapak. urus anak-anak kalau udah ada anak. Nggak usah. Anak gua udah sukses, udah di Belanda semua. Iya, udah cucumu banyak yang mau kau sekolahkan. Nggak ada cucu-cucu di Belanda. Sendiri, Elia. Lu mau nggak sama gua? Ih, Iya. nomor Oke satu Bapak ya. Marwan. Iya, oke lah. Kita turunin lah ya. Agak ini. Iya, Bapak, mungkin Bapak kurang ini Bapak ya. Kurang apa nama? Kurang paracetamol. Kurang paracetamol. Iya. Kurang. Mungkin bercanda tadi maksudnya. Cuman kita belum mengerti, jangan langsung menjudge ya. Halo pendosa. Iya, silakan pendosa. Kristen, Islam. Saya Kristen. Ya, silakan pendosa. Ada apa pendosa? Silakan. Katanya dengan baca firman aja, katanya dijamin masuk surga ya. Sekedar membaca aja ya. Gimana? Coba ulang. Kalau hanya membaca surga aja, percaya aja dengan Yesus masuk surga. Oh, enggak juga, enggak begitu. Enggak, memang Iya. percaya Yesus pasti masuk surga, Pak. Itu dasar utama. Iya. Enggak ada embel-embel lain, hanya percaya. Tapi percaya itu bagaimana? Iya. Kalau percaya Yesus itu Pak, berarti turut serta dalam perintah-perintahnya. Itu kalau percaya. Tetapi kalau kita aku percaya Yesus tapi merampok, itu nggak percaya namanya Pak. Gitu loh. Itu hanya KTP doang yang percaya gitu. Nanti kalau dia mati, KTP-nya ke surga Pak. Orangnya ke Tano. Datang Jibril, mandro buka katanya KTP, aku KTP. Itulah kira-kira Bapak. Bapak ini susah amat nangkapnya. Ya silakan Pak pendosa. Aku mau tanya juga ini. Silakan tanya silakan. Setelah kita membaca firman, menjalankan apa yang disuruh begitu. Itu Tuhan itu katanya kenal sama kita. Nah, bukti dia kenal sama kita itu apa, Lai? Oke, Bapak kan Karisteng, benar? Iya, selama kau Karisteng kamu nggak tahu? Tidak ada buktinya, Lai. Oh, berarti kau nggak Karisteng dong? Oke, berketahu kau siapa? Oke, bagimu siapa? Menurutmu siapa tuh Muhammad? Nabi palsu atau Nabi asli? Asli itu, Lai. Oh, iya Islam, kurang ajar kau. Ketahuan. Pendusta, malu dia mengatakan Islam. Padahal kita nggak menggigit loh. Iya. Dale mami, dale. Aduh pendusta. Kenapa malu? Aku Islam loh. Senang kita dengarnya. Bertanya pun boleh di sini. Nanti kalau aku Islam nanti kalian takut, aku diturunkan nanti. Maka Enggak. tanya, Ini Papa Astiban ini, dia Islam kok Papa Astiban yang grup A ini. Dia bertanya tadi. Silakan duduk Pak di sini tenang ya, dengar-dengar ya siap Bapak. Orangnya sopan, baik. Itu loh. Itu yang kutanya tadi lah. Setelah kita membaca firman-Nya, setelah kita menjalankan peraturannya, katanya Tuhan kenal dengan kita. Nah, bukti kita tuh bertuhan itu Tuhan kenal dengan kita apa lah? Oke. Bisa di-mute, Pak? Iya, nggak mungkin aku mute kan? Iya. Ya, silakan Dek Mirion. Apa bukti kamu tuh kenal Yesus? Silakan Mirion. Apa bukti saya kenal dengan Yesus? Apa buktinya Yesus itu kenal dengan Oh, kebalik. Oke. Apa buktinya Yesus mengenal kamu gitu? Silakan. Nah, itu kan pengalaman pribadi setiap orang Kristen. Mungkin cerita saya dengan cerita CP akan beda. Kenapa? Apa bukti bahwa Tuhan itu mengenal saya? Ya, karena Dia mengasihi saya merasakan kasihnya itu. Kalau Dia tidak mengasihi saya tidak mau percaya sama Dia. Saya merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saya. Makanya saya mau percaya sama Dia. Nah, mungkin nggak kasih itu diberikan sama saya kalau Dia nggak kenal saya.
Wong dia adalah Tuhan kok. Tuhan itu ya tahu segala sesuatu, ya dia mengenal kita. Kan gitu. Tuhan tahu segala sesuatu, Pak. Bahkan Bapak pun yang pengikut Nabi dari Arab, tidak percaya Yesus, Bapak pun, Tuhan pun mengenal Anda siapa. Dong Tuhan yang menciptakan kita kok. Dia kenal semua orang. Jadi jangan tanyakan apa bukti Tuhan mengenal kamu. Yang namanya Tuhan pasti mengenal kita semua. Tapi pertanyakanlah apa bukti kamu mengenali Tuhanmu itu. Itu yang penting. Kau tanya Tuhan, ya tanya sama Tuhan. Kau tanya sama aku. Ngambang kalau seperti itu. Kalau Kok bicara ngambang? Sekarang saya tanya, apa bukti Allahmu mengenal kamu? sekarang kalau bicara kasih, Azazel Enggak. Sekarang coba saya mirroring. Saya pengen tahu kamu jawabmu seperti apa. Apa bukti Allahmu itu mengenal kamu? yang pasti kalau orang itu Jawab dulu. Apa bukti Allahmu kenal Saya kamu? tanya tadi dulu gimana gitu loh. Jawab dulu. Kalau Jawab dulu, bicara coba. kasih, semua makhluk itu dikasih kesehatan, Ibu bang, dikasih dia ini mah nggak boy. itu kasih. Mula mau coba Tuhan. Manusia aja gitu. Oke, Bapak pendosa. Iya. Bapak pendosa mungkin nggak paham ya. Jadi kata Pak Elia begini. Bukti Yesus mengenal kita adalah sebagaimana kita hidup bersama Tuhan Yesus. Kita mengenalnya dan Yesus mengenal kita. Itu pengalaman pribadi. Ya, jadi jawabannya mantap sekali. Aku mengenal Tuhanku seperti apa karena aku tahu dan Tuhanku juga tahu. Itu dasarnya iman. Ya, bersama Tuhan kita selama kita hidup bagaimana kita mengenalnya. Nah, dia juga begitu. Bagaimana dia mengenal Yesus Kristus menurut hidupnya dia. Dia kan nggak terima itu, makanya saya mirroring. Kamu bagaimana? Dengar dulu ya Pak. Selain manusia gitu. Bagaimana mungkin kamu bisa percaya Allahmu itu ada? Nah, coba. Jangan mengenal kamu deh. Dia nggak mungkin kenal kamu karena Allahmu itu batu. Bagaimana mungkin kamu percaya bahwa Allahmu itu ada? Apa yang dia coba. lakukan? Coba jawab dulu pendosa. Kalau Allah itu di dalam surah Al-Ikhlas jelas, Wallahu hadi. Allah itu Adalah. Apa buktinya dia itu ada? nah, Apa buktinya dia itu ada? buktinya dia ada yaitu kujadikan siang dan malam. Ku jadikan siang dan malam. Pak, sebelum ada Quran kau sudah ada Bible mengatakan itu, Tidak Pak. ada Bible mengatakan sebelum ada kitabmu. Iya. Jadi Sebelum kamu ada. saksi itu. Di firman kami di Al-Quran seperti itu. Bukti keesaan dia itu ya makhluk hidup di muka bumi ini ciptaan dia. itu Astaga, kuasa. Bapak, nggak nyambung Bapak ini. Manusia begini, saya tanya. Pertanyaan tadi jelas. Apa bukti Yesus mengenal kalian? Kami jawab seputar pengalaman kami pribadi lepas pribadi. Sekarang kau. Pertanyaan yang sama. Apa bukti Allah mengenal kau? Sepertinya dia tadi bilang gitu. Setiap makhluknya atau manusia itu pasti Yesus itu kenal dengan hambanya kan gitu. Ya dia Enggak tahu juga. Bapak pun yang tidak percaya dengan Yesus. Tuhan tahu hati Bapak tuh ya busuk kah, enggak busuk kah? Tidak. Karena kita ini tercipta dari hubungan Karena memang busuk kan manusia, suami hatinya. istri. Bukan Allah langsung menciptakan. Berbeda. Jadi siapa yang ciptakan? Yang menciptakan ya kita hasil hubungan suami istri. Siapa yang ciptakan Laki-laki Allah? dan perempuan. Makanya terciptanya kita, lahirlah kita gitu. Iya, ya yang menciptakan manusia berarti siapa dong? Lah kalau sekarang ini manusia antar manusia. Kalau kita Jadi bicara manusia menciptakan manusia. manusia dan melahirkan manusia gitu. Oh, melahirkan dengan menciptakan itu sama nggak? Oh berbeda. Nah, bagus kalau berbeda. Nah, lalu manusia bisa nggak mencipta manusia? Tidak bisa. Lalu kenapa tadi kau bilang manusia mencipta manusia? Kalau jasadnya itu manusia antar manusia kan, dari makanan, dari gizi. Biji, lari tuh biji. Oke, tahan dulu sebentar ya. Halo Pak Saifullah Ibrahim. Halo Pak Saifullah. Asli kah ini? Oh, puji Tuhan asli ya. Iya. Oke. Silakan Emiron, ada yang mau sampaikan Emiron? Enggak, dia ini di mirror aja pertanyaannya.
Gini loh Pak, bukti empiris bahwa Allahmu itu ada itu apa? Kalau kami jelas, bukti Allah kami itu ada Kristus dalam sejarah. Itu sejarah loh, ya. Itu Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini itu data empiris, Pak. Secara empiris itu ada, ya. Nah, sekarang saya tanya, bukti Allahmu itu ada secara empiris apa? Bukti Allah itu ada ya. Aku Iya, secara empiris apa? Aku selalu mengingat dia gitu. Mengingat dia. Saya pun mengingat hantu. Iya. Aduh. Bapak ngerti nggak bukti empiris apa? Empiris itu artinya apa? Yang nyata itu apa? Pernyataannya apa, Pak? Kalau yang namanya pencipta itu pasti nggak ada lah. Mana Bukti ada? Dia kan bukan makhluk. Iya, jadi buktinya dia itu ada apa? Secara empiris. Buktinya dia ada. Iya. Nah, ini kita bisa hidup. Bisa Masih hidup. Bisa bernapas. Nah, kali ini kita akan sama-sama memberikan tanggapan perbedaan antara bukti realitas Tuhan dalam kekristenan dan Islam. Apakah Tuhan yang kita sembah benar-benar berbeda? Dan bagaimanakah kita memahami bukti realitasnya? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, apa bukti realitas Tuhan? Sebelum kita membandingkan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bukti realitas Tuhan. Dalam filsafat dan teologi, bukti realitas Tuhan adalah tanda-tanda yang menunjukkan eksistensinya, baik melalui wahyu, sejarah, atau pengalaman pribadi. Yang kedua, bukti realitas Tuhan dalam kekristenan. Dalam iman Kristen, bukti realitas Tuhan paling utama adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan bukan hanya sekedar konsep, tetapi nyata dalam sejarah sebagai Yesus Kristus yang hidup, mati, dan bangkit. Selain itu ada 3 bukti utama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertama, Yesus sebagai Allah yang menjelma. Tidak ada tokoh agama lain yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan untuk membuktikannya dengan mujizat serta kebangkitan. Hanya Yesus yang melakukan itu. Kemudian dari kesaksian Roh Kudus, setiap orang yang percaya mengalami kehadiran Roh Kudus yang mengubah hidup. Dari situ kita dapat melihat bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus diubahkan hidupnya. Kemudian penggenapan nubuatan, perjanjian lama di dalam perjanjian lama penuh dengan nubuatan-nubuatan yang tergenapi dalam Yesus. Sesuatu yang tidak ada dalam agama lain. Kemudian juga kita tahu secara bersama bahwa catatan-catatan sejarah, banyak catatan sejarah seperti yang sudah disampaikan oleh Elia Miron tadi, bahwa orang-orang yang tidak percaya pun, sejarawan-sejarawan yang tidak percaya pada Yesus pun mencatat bahwa Yesus pernah ada di dunia dan dia benar-benar hadir. Dia adalah realitas Tuhan yang sesungguhnya. Yang ketiga, bukti realitas Tuhan dalam Islam. Dalam Islam, bukti realitas Tuhan didasarkan pada keesaan Allah dalam Al-Quran dan tanda-tanda di alam. Islam menekankan bahwa Tuhan tidak bisa menjelma menjadi manusia. Ini sangat berbeda dengan iman Kristen. Di dalam perbedaan ini, Tuhan dalam Islam jauh tidak dapat memiliki relasi pribadi seperti dalam kekristenan. Kebenaran Islam didasarkan pada Al-Quran sebagai wahyu utama, bukan pada pribadi Yesus, sebagaimana kita ketahui. Kemudian, di dalam hubungan manusia dengan Allah, lebih menekankan aturan dan hukum, bukan kasih, karunia, dan hubungan pribadi. Poin yang keempat adalah perbedaan penting, yaitu tentang Tuhan yang berrelasi. Inilah yang menjadi perbedaan terbesar dalam kekristenan. Tuhan bukan hanya sekedar pencipta yang jauh, tetapi Bapa yang ingin berrelasi dengan manusia. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tidak hanya percaya kepada Tuhan yang ada di surga, tetapi Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ini adalah sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Jadi, kalau kita melihat realitas Tuhan dalam kekristenan dan Islam, kita melihat suatu perbedaan yang sangat-sangat besar. Di dalam kekristenan, Tuhan
yang nyata dalam pribadi Yesus berinkarnasi, mati, dan dibangkitkan. Ini semua dicatat oleh sejarah. Sedangkan di dalam Islam, Tuhan yang tetap transenden, tidak memiliki relasi pribadi dengan manusia. Sehingga sebagai orang Kristen, kita perlu bersyukur karena Tuhan kita bukan hanya Allah yang jauh, tetapi Bapa yang mengasihi kita. Coba bagaimana menurut kalian? Tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya lebih banyak orang yang mengenal kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.